Guys, kita sudah melewati 6 bulan pada tahun 2022 ini. Dan pastinya banyak juga yang udah gue tonton di tahun 2022 ini. Dan ada beberapa hal yang ingin gue bicarakan sih. Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan kembali lagi di konten yang gue beri nama Otakku. Dimana di sini gue bakal membahas apapun yang ingin gue bahas. Dan ya memang sebenarnya selama tahun 2022 ini gue rada kayak jarang upload. Walaupun gue nggak begitu banyak nonton anime di tahun ini, tapi ada beberapa hal yang gue tonton dan ingin gue bahas gitu, ingin gue bicarakan. Dan gue pikir, udah rada jarang nih, ya udahlah gue sekalian aja bahas beberapa hal yang sebenarnya udah agak lewat, tapi gue bahas aja sekalian aja dijadiin satu video gitu, biar nggak ribet. Jadi di video ini akan ada beberapa topik dan apa saja itu ya kalian ikutin saja video ini. Anime New and Old. Ya, sudah tidak bisa dihindari lagi. Gue pastinya bakal bahas anime yang saat ini sedang rame di mana-mana, guys. Ya ini udah benar-benar populer banget, banyak banget yang lagi nonton anime ini. Apalagi kalau bukan Spy X Family atau Spy Family, tergantung kalian mau ngomongin apa. Tapi ya man, Spy X Family itu benar-benar lagi, seperti tadi gue bilang, lagi di mana-mana, banyak banget orang yang nonton. Mau itu temen lu, tetangga lu, penonton anime, bukan penonton anime, tante lu, om lu. Dan bahkan dari episode 1 juga udah rame banget. Dan apa ya, menurut gue sih suka banget sih sama X Family. Langsung aja sih, gue enjoy banget nonton, bahkan setiap episodenya itu sangat-sangat menghibur untuk ditonton. Dan juga menurut gue sih mungkin kenapa ini bisa rame juga karena ini anime yang bersifat, I don't know, family friendly, you know, like family can enjoy the show. Dan juga memang konsepnya yang menurut gue simple tapi juga unik dan kocak banget. Kita ada husbando idaman para wanita, kita ada waifu yang the best, ya kan, juga pastinya Anya, the cutest anime character ever. She's the cutest, man. Anya Forger. Dan kita tidak bisa menghindari keberadaan Anya Forger. Dia benar-benar ada di mana-mana, man. Everywhere. Lu ngelihat Anya Forger. Tapi yang gue bikin suka itu adalah bahwa di setiap episode itu mereka terkadang memberikan sesuatu yang bisa menjadi pelajaran gitu, memberikan that meaningful things about, you know, family and like apa yang penting dalam hidup setiap karakter-karakter ini gitu. Dimana masing-masing karakter itu berusaha sebisa mungkin untuk menjaga rahasianya dan tujuan mereka masing-masing. Seperti misalnya kayak Lloyd yang ingin menjalani misinya sebagai spy. Dan gue suka tuh dimana momen Lloyd itu kayak benar-benar mata-matain si Anya Forger di saat di sekolah gitu, biar dia nggak menghancurkan rencana atau misinya Lloyd. Dia kayak mata-matain gitu. Itu kocak banget. Kayak sebuah fake family yang mencoba agar masing-masing tujuan itu bisa tercapai. Tetapi tujuan mereka tidak hanya terhambat dari tantangan yang dari luar saja, tetapi juga hal-hal dekat yang sedikit demi sedikit menjadi berarti bagi mereka. Will they be a real family? Itu dia pertanyaannya, dan kita bakal lihat di episode-episode selanjutnya. Mungkin gue bakal bahas lagi sih untuk Spy X Family. Anime selanjutnya yang saat ini sedang gue tonton dan gue pengen banget bahas, yaitu adalah anime yang berjudul GTO atau The Great Teacher Onizuka. Dan jujur sekarang gue belum selesai, masih nonton. Dan gue udah denger anime ini itu udah cukup lama gitu. Dan akhirnya gue, you know, just give it a go. Akhirnya gue mencoba untuk nonton Great Teacher Onizuka. Ini merupakan anime lama yang kayaknya sih keluar di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an gitu. Jadi pastinya style artnya dan animenya itu memang masih style yang anime 90-an lah rasanya. Bahkan ada yang bilang kayak kualitasnya sebenarnya jelek untuk keluaran tahun segitu gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi walaupun begitu gue bisa ngelihat sih bagusnya dari anime ini. Sekilas memang terlihat seperti anime komedi, ya kan, mengisahkan mengenai guru yang konyol mengajarkan anak-anak nakal yang berada di sekolahnya. Tetapi ternyata di balik itu GTO ini menghadirkan sesuatu yang lebih. Karena banyak dari tokoh anak sekolah di anime ini merupakan anak yang berbakat, pintar, kaya. Tapi itu tidak berarti segalanya kan. Itu tidak berarti apa-apa bagi anak-anak ini. Dan Onizuka dapat melihat itu, struggling mereka, perasaan trauma mereka, dan kekosongan di dalam mereka. Kayak akan selalu ada gitu yang bisa kita ambil dari anime ini. Dari setiap episodenya bahkan. Gue bahkan sempat mikir gitu, ini anime lama, tapi gimana anime ini bisa mengajarkan sesuatu yang bahkan masih bisa relevan sampai sekarang gitu. Kayak gue merasa kita semua tuh butuh sesosok Onizuka di sekolah atau bahkan di kehidupan kita. Yeah, there's a lot of meaningful things yang diajarkan di anime ini. Dan buat kalian yang mungkin belum nonton, mungkin pernah dengar GTO, dan ya menurut gue sih coba tonton aja. Ada di Netflix juga. Dan ya it's good. Oke, cukup untuk anime untuk video ini ya kan. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang berbeda. K-pop Queendom 2.
Seperti yang kalian tahu ya kan, gue lumayan suka ya kan K-pop, gue lumayan ngikutin walaupun enggak sih ya, nggak tahu banyak sih, gue ngaku kayak tahu banyak itu nggak begitu, tapi ya ada beberapa grup yang kayak gue suka ya kan. Dan belakangan ini sebenarnya ada sebuah kayak show atau acara TV di Korea, di dunia K-pop ini yang bisa dibilang juga merupakan sebuah kompetisi yang gue ikutin gitu ya tahun ini, mulai dari mulai dari bulan Februari sampai baru-baru ini selesai ya kan, bulan Juni kemarin, dan sebuah program kompetisi yang berjudul Queendom. Dan mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, dan buat yang belum tahu, Queendom basically sebuah acara kompetisi di mana mereka itu menggabungkan beberapa grup. Kayak Queendom itu spesifik ke arah girl group. Jadi mereka mengumpulkan beberapa girl group yang sudah legit, sudah ada ya, girl group yang bukan baru dibangun, yang udah berjalan gitu, girl group yang berjalan. Dan ada satu solo artis juga mereka gabungkan di situ, dan mereka membuat sebuah kompetisi. Diadu nih beberapa girl group ini basically. Mereka harus perform setiap round, nanti ada poin-poinnya, dan siapa yang poinnya paling banyak bakal menang sih. Intinya begitu. Dan Queendom baru saja selesai season keduanya. Dan alasan gue mengikuti ini, dan alasan juga kenapa gue ingin membahas acara ini adalah Luna. Luna merupakan sebuah girl group favorit gue. Gue sempat bikin video reaction ya ke girl group ini, kalian bisa cek aja buat yang belum. Tapi ya, ini merupakan sebuah girl group ya favorit gue. Gue suka banget tidak hanya dari musiknya, tapi juga kayak dari ya semuanya sih basically. Musiknya, konsepnya, performance mereka, journey mereka, perjalanan mereka, perjuangan mereka, dan pastinya juga kayak member-membernya. Pokoknya mereka tuh kayak perfect. Maksudnya ya cocok aja gitu sama gue. I don't know man, I just love them. Gue nggak bisa bahas banyak banget, tapi ya ini girl group favorit gue. Just love everything about this group. Tapi kenapa gue ingin bahas? Karena yang terjadi adalah seperti yang tadi gue bilang ya kan, jadi di kompetisi Queendom ini sistemnya itu mereka mengadakan setiap episode itu bakal ada round yang mereka jalani. Ada setiap round juga bakal ada kayak tantangannya. Kayak misalnya mereka harus perform lagu mereka, lalu lagu grup lain ya kan, atau lagu lama, atau lagu yang dipilih sama fans mereka. Jadi kayak setiap round itu ada kayak tantangannya masing-masing, ada challenge-nya lah bisa dibilang masing-masing, dan setiap round bakal di-vote dari penonton yang hadir di acara itu secara live, ada penonton yang online, dan ada secara voting segala macam. Pokoknya dikumpulkan poin-poinnya, dihitung, dan siapa yang poinnya paling banyak bakal menang gitu kan. Setiap roundnya bakal juga ada ranking-rankingnya, dan nanti di akhir kompetisi, di final round atau di episode terakhir, bakal semua poin itu dikumpulin. Intinya begitulah pokoknya totalnya, dan poinnya paling banyak yang menang, yang juara basically. Tapi nah ini yang terjadi adalah teman-teman, sebuah tragedi yang ya kan, yang terjadi di round 1 di episode 1 ini. Buat yang nggak tahu aja gitu ya, gue sih ya ini rada spoiler by the way teman-teman, ini rada spoiler. Mungkin kalian nanti aduh gue pengen nonton, please jangan nonton video ini atau skip aja, kan ini rada spoiler yang terjadi di akhir. Tapi yang terjadi di awal, di round 1 di episode pertama, bahwa Luna, satu grup ini mereka kena COVID. Ya itu hal yang kita semua tidak inginkan, tapi ya mau gimana lagi gitu. Tapi yang ngeselinnya adalah solusi yang acara Queendom ini putuskan itu tuh kayak aneh banget. Jadi keputusan mereka adalah untuk ya udah, artinya Luna itu tidak berpartisipasi di satu round itu, dan mereka memberikan Luna kayak langsung ditaruh di ranking terakhir dan 0 poin hanya karena COVID. Di saat nonton kayak ya udah, bisa gue move on, kita ikutin aja kompetisinya, kita ikutin aja ke depannya bagaimana. Seperti yang gue tahu nih, Luna pasti tidak akan menyerah. Satu grup ini mereka tidak akan menyerah. Itu kenapa gue suka sama mereka ya kan. Mereka perform mati-matian, memberikan performance yang paling bervariatif dari semua grup yang ada di kompetisi itu. Bahkan ada scene di saat mereka lagi latihan tuh sampai kakinya tuh sampai kayak memar gitu. Itu kayak damn ya kan, round after round dapat peringkat 2, 3, 1, 2 ya kan, sampai hadirlah the finale. Hadirlah finalnya. Di saat final, langsung saja ini spoiler pastinya, di saat final kayak mereka dipanggil 2 kandidat yang bisa menjadi pemenangnya, bisa menjadi juaranya, mereka dipanggil. Dan ini reaction gue di saat Luna masuk ke 2 kandidat juaranya itu. 글로벌 팬분들, 자 정말 놀라운 우주소녀입니다. Gara-gara di round 일단
우리 우승하신 우주소녀 선배님들 너무 축하드린다. Mereka dapat juara kedua. They got second place, man. Damn. Dari mereka tidak berpartisipasi di round 1, 0 poin, 0 poin di round 1. Mereka tuh basically this is like a comeback gitu loh, kayak comeback gitu loh, bahkan hampir juara. Itu hampir banget mereka juara, dan gue hanya bisa nyalain yang terjadi di round 1 itu aja. Karena soalnya poinnya itu benar-benar beda dikit gitu sama juara pertamanya gitu kan, si Wojo Sonyo, si WJSN itu seperti yang kalian lihat di sini. Mereka hanya beda kayak 1000 poin gitu, dan dibandingkan grup yang lainnya di bawah-bawahnya itu jauh gitu. Dan coba bayangin kalau misalnya mereka round pertama itu poinnya dihitung. Tapi ya mau gimana lagi, men. Akhirnya kita tidak bisa menyalahkan sesuatu yang di luar kendali kita. Pada akhirnya, you know, I'm proud of this group, man. This is so cool. I love them. I'm April from Indonesia. Dengan pastinya performance-nya juga yang memorable, dan ya pastinya in my eyes is better than the rest dibanding yang lainnya. You know, it's more than enough sih menurut gua. Tapi ya, itu gue pengen ngomongin aja Queendom karena gue sudah ngikutin selama berbulan-bulan belakangan ini. It's a good show, it's a good show. Dan ngomongin juara 2, kita masuk ke sepak bola. The Unachievable Hope. Oh no. Ya buat yang nggak tahu teman-teman, gue kasih tahu aja. Oh no, gue support Liverpool. Iya kan? Udah langsung dah, ya udah langsung. Fans sepak bola udah langsung ya udah serang gue. Ya, fans MU, City, Madrid, dah. Ya udah, gue siap. Ya, ini sih gue dari dulu dukung Liverpool dari kecil ya kan. Dan gue lagi bangga-bangganya sekarang tuh intinya tuh kayak lagi hebat-hebatnya gitu loh Liverpool, ya kan. Tapi walaupun begitu, terjadi suatu kejadian yang menyakitkan. Karena jujur mungkin menurut gue ini merupakan salah satu musim tergila yang pernah gue ikutin sih. Musim untuk Liverpool gitu ya. Ini salah satu musim tergila yang pernah gue alami mungkin. Kayaknya ya. You know, the ups and down, harapan dan impian yang terbentuk seiring berjalannya musim ini. Dan juga ada yang harapan yang hancur juga. Jadi pasti udah pada tahu ya kan, ada 4 kompetisi besar yang diikuti oleh Liverpool ya kan. Itu ada FA Cup, Carabao Cup, Premier League, dan juga Champions League yang mereka ikutin setiap musimnya ya kan. FA Cup, Carabao Cup easy, dan juara easy ya kan. Walaupun di finalnya dua-duanya sampai penalti shootout juga lawan Chelsea, itu juga bikin deg-degan, tapi ya easy. Dan juga setelah itu, karena Liverpool di saat itu mereka sedang peringkat 2 di Premier League dan juga masuk final Champions League. Jadi sampai ada rumor mereka itu bisa mencapai sebuah pencapaian yang bahkan semua klub di Premier League itu belum pernah capai sebelumnya. Yaitu adalah the quadruple, di mana mereka bisa memenangkan 4 major trophy itu gitu. Secara sekaligus, dan maksudnya selama satu musim mereka bisa menjadi immortal. Mereka bisa mencapai immortality dalam satu musim ini, men. Mereka bisa untouchable. Wow, ya kan? Mereka bisa tak tersentuh kalau bisa mendapatkan 4 piala ini, ya kan? Dan harapan tuh, harapan naik banget kan di masa-masa itu, kayak damn, ini dia harapan gue tuh sampai tinggi banget. Ini dia mereka bisa mencapai ini, men. Sampailah di pertandingan terakhir Liga Premier League, di mana Liverpool itu di keadaannya itu mereka hanya beda kalau nggak salah 1 poin dengan Manchester City. Kalau Liverpool menang dan City menang, mereka hanya beda 1 poin dan City juara. Tapi kalau misalnya City seri sekalipun Liverpool menang, Liverpool bisa juara. Jadi benar-benar sengit banget itu kan. Dan tiba-tiba City ketinggalan sama lawannya mereka, yaitu Aston Villa yang dilatih oleh Steven Gerrard. Itu kayak damn, skenario itu udah kayak tertulis gitu loh. Udah kayak ini nggak bisa, it cannot get better than this, you know. Dan Liverpool abis itu walaupun awal-awalnya seri saat bertanding, terus tiba-tiba mereka Liverpool unggul, dan kayak itu damn, let's go. Terus gue cek kan City berapa skornya, karena di saat itu mereka lagi ketinggalan tuh sama Aston Villa. Pas dicek tadinya ketinggalan 2-0, tiba-tiba mereka unggul 3-2 hanya dalam 15 menit. Oh no. Jadi hanya dalam 15 menit mereka bisa comeback dari 2-0 jadi 3-2. Dan ya walaupun sih gue akui aja, you know, fair play. Mereka menang dengan cara seperti itu. Dan ya udahlah, ya you know what, fair play man. Gua you know, tepuk tangan, gue kasih selamat kepada Manchester City. Karena kita masih punya final The Champions League, ini dia harapan terakhir kita. The biggest trophy in Europe. Masuklah. Dan ini skenario-nya juga bagus juga gitu. You know, kayak tertulis gitu loh, kayak ada skripnya gitu, di mana mereka melawan Real Madrid
yang mengalahkan mereka di tahun 2018 enggak ya 2018 kemarin kan nggak salah, di final terakhir itu mereka kalah sama Real Madrid. Ini bisa mereka bisa membalaskan dendam. Kayak the best scenario again, you know. Dan gue nonton gitu kan, dan jujur ini menurut pendapat gue nggak bias benar-benar menurut gue, dan bahkan statsnya juga mengatakan seperti itu, dimana you know Liverpool udah melakukan segalanya, menguasai pertandingan, lebih banyak on target, chance-nya yang dibuat lebih banyak, shoot on targetnya juga lebih banyak. Tapi ya inilah sepak bola guys, inilah sepak bola. Semua bisa terjadi, menciptakan kisah yang kayak terkadang tuh nggak mungkin gitu, nggak mungkin bisa terjadi tapi terjadi. Kayak hal-hal yang kayak ini tuh hanya bisa terjadi di dunia fiktif gitu, atau bisa terjadi kalau ditulis sama orang, tapi you know it can happen. Real Madrid menang 1-0 hanya mereka bisa golin hanya dari 2 kesempatan atau 2 shoot on target kalau nggak salah, gue lupa. Ntar gue cari statistiknya dan ini gue kasih lihat aja. Pokoknya benar-benar wow, what can you do again? Ini kalian bisa melakukan apa at this point? Walaupun memang hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, tetapi pada akhirnya kita sudah memperlihatkan level kita itu berada di mana. Dan pastinya kita akan maju terus. Pemenang FA Cup, Carabao Cup, peringkat 2 di Premier League, hanya beda 1 poin dengan juaranya, dan juga masuk final Champions League. Itu level kita saat ini, man. Liverpool ya maksud gue. We gonna go again. We gonna keep moving forward. Let's go. Come on lads. Tapi orang akan bilang bahwa juara 2 itu tidak berarti apa-apa. Lu punya target dan lu tidak mencapai target itu, artinya ya usaha lu itu sia-sia. Is it really a waste? Apakah benar sia-sia? Gue ingin sedikit sharing aja sih bahwa sebenarnya ya sekarang gue sudah ada kerjaan, itu dia kenapa gue rada jarang upload ya kan. Dan pastinya gue, you know, gue thankful gitu dengan pekerjaan gue sekarang. Gue bersyukur bahwa gue sekarang udah bisa bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri maksudnya, you know. Tapi memang jadi rada kayak sulit untuk mencari waktu untuk bikin video di YouTube seperti biasa maksud gue. Mungkin gue juga yang kayak rada males, tapi ya memang you know ada sisi yang gue bilang mungkin gue males, tapi di sisi lain juga yang memang tidak ada cukup waktu dan energi untuk melakukan hal lain gitu. Dan gue juga kadang mulai mikir gitu, gue sudah menghabiskan banyak waktu melakukan banyak hal, tapi misalnya specifically mungkin nge-YouTube basically ya kan. Dan sekarang bisa dibilang kayak gue memulai hal baru lagi gitu dengan pekerjaan gue yang sekarang, dan kayak hal yang sebelumnya kayak tertinggal gitu, dan kayak mungkin bisa dibilang sia-sia. Tapi kalau misalnya ditanya apakah sia-sia, gue akan tetap menjawab enggak. Memang terkadang banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan lu, tidak sesuai dengan target lu misalnya, atau tidak sesuai dengan apa yang lu bayangkan. Tapi itu tidak pernah bisa dibilang menjadi akhirannya gitu. Karena kita sudah melakukan sesuatu. Memang target yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu gitu, yang mendorong kita untuk akhirnya mencoba dan melakukan langkah pertama itu. Tapi kayak target yang kita buat di awal itu bukan hasil yang perlu kita ambil. Terkadang kita perlu mencoba melihat yang sebenarnya penting, yang dekat dengan kita. Perkembangan dan usaha kita lah hasilnya. Level saat kalian memulai dibandingkan dengan level kalian saat ini. Apa yang telah kalian capai dan lalui selama semusim atau sekompetisi. Kita kayak perlu melihat gitu yang sebenarnya penting dalam usaha kita. Mau sekecil apapun, mau sedikit apapun perkembangan itu, lu yang lebih tahu gitu dibanding yang lain. Dan lu tahu itu sebuah perkembangan, you know. Jadi lu bisa bangga ke hal itu. Walaupun kita tidak mencapai target atau harapan yang kita inginkan, terimalah. Lihatlah apa yang sudah kita lalui. Lihatlah apa yang sudah kita dapatkan selama perjuangan dan usaha kita. Kerja keras, pertemanan, harapan yang dibangun. Tinggal sekarang bagaimana? Ingin melihat kembali ke belakang dan belajar dari yang sudah berlalu? Karena terkadang masa lalu memperlihatkan pelajaran yang ternyata terus relevan di hidup kita ke depannya. Atau ingin fokus dengan yang sekarang dan nikmatin aja gitu apapun yang berada di depan mata. Satu hal yang jelas, semua itu tidak pernah sia-sia. Ya guys, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Untuk selanjutnya, mungkin gue sekarang lagi ya seneng sih, lagi nyoba-nyoba untuk live stream. Jadi kalian tunggu saja, misalnya gue lagi live stream di YouTube. Jadi ya sekalian pasti yang paling penting subscribe ke channel ini biar kalian tahu kapan gue
upload video selanjutnya, dan mungkin gue live stream tiba-tiba ya kan, karena kadang suka tiba-tiba aja gitu. Ya, like video ini kalau kalian suka, komen aja pendapat kalian bagaimana tentang setiap topik yang gue bahas di video ini. Terserah kalian, komen aja pendapat kalian. Ya, like, share, subscribe, itu yang paling penting. And see you in the next video. Udah nggak tahu gue mau ngomong apa. See you in the next video and keep improving what you like. Bye.